Selamat siang, perkenalkan nama saya Anak Agung Bagus Permana Putra dari Fakultas Ilmu Komunikasi Sore 3B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi untuk melengkapi tugas teknologi media komunikasi. Pertama, kita akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dibagi menjadi dua kata, yaitu perkembangan dan teknologi. Perkembangan adalah bertambahnya suatu kemampuan atau proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat diulang kembali menurut F.J. Monks. Sedangkan definisi dari teknologi menurut Porbawajah-Rahab, teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu, di mana definisi ini mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan industri tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi ini adalah suatu proses mengembangkan atau perkembangan teknologi itu sendiri dari teknologi yang sederhana menjadi teknologi yang modern seperti saat ini. Selanjutnya, teknologi merupakan terapan dari beberapa ilmu yang kita jumpai seperti ilmu sains, matematika, dan beragam ilmu seni. Selain itu, teknologi juga harus mampu memberikan faedah dalam hidup manusia. Salah satu contoh mudah yang dapat kita temui sekarang ini adalah berkembangnya teknologi komunikasi yang dapat membantu manusia terhindar dari hambatan atau mengurangi hambatan tersebut dan juga membangkitkan budaya-budaya tertentu. Perkembangan teknologi dapat dibedakan menjadi tiga hal, yaitu 1. Perkembangan teknologi yang bersifat netral atau neutral technological process. Yang kedua, perkembangan teknologi hemat tenaga kerja atau labor saving technological process. Yang ketiga, perkembangan teknologi yang hemat modal atau capital saving technological process. Teknologi berkembang dimulai dari diciptakannya makhluk yang berakal yang membuat pada awalnya teknologi hanya bersifat kebendaan dan berhubungan dengan tugas eksploitasi dan pengolahan sumber daya alam berupa materi dan energi seperti kapak, tombak, panah, dan peralatan lain. Dan juga cara-cara pembuatan rumah, perahu, alat-alat rumah tangga, makanan, minuman, obat-obatan, dan lain-lainnya sudah mulai bersifat kebendaan dan kecerdasan. Spektrum jenis teknologi sekarang membentang dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan manusia. Antara lain, yang pertama adalah teknologi eksploitasi. Contohnya adalah berburu, menangkap ikan, memetik, bertani, beternak, berbudidaya, menambang, dan menyadap energi. Yang kedua, teknologi pengolahan, merebus, memanggang, fermentasi, melebur bahan, dan mengkonversi energi. Yang ketiga adalah teknologi transportasi, menjinakkan hewan, membuat rakit, perahu, kapal, mobil, pesawat udara, jalan, dan jembatan. Yang keempat adalah teknologi kenyamanan, membuat pakaian, pagar, perabot rumah tangga, tungku pemanas, meramu, obat-obatan. Dan yang terakhir adalah teknologi peningkatan potensi manusia, yaitu membuat peralatan berburu, petani, menangkap ikan, dan mempertahankan diri. Lalu di sini ada penyebab terjadinya perkembangan teknologi, yaitu kebutuhan waktu, kebutuhan fasilitas yang canggih. Yang ketiga, membutuhkan karena usaha atau bisnis. Yang keempat, kebutuhan akan tingginya permintaan dan penawaran. Yang kelima, kebutuhan akan hobi. Yang keenam, kebutuhan akan informasi. 7, kebutuhan ilmu. 8, kebutuhan akan dunia hiburan. 9, kebutuhan akan industri musik. Dan 10, kebutuhan akan komunikasi itu sendiri. Selanjutnya, proses terjadinya perkembangan teknologi.
Berkembangnya suatu teknologi aplikatif dapat ditunjukkan dari kebutuhan manusia sendiri untuk mengatasi perubahan cuaca dan iklim, contohnya menghadapi serangan hewan buas, mempermudah aktivitas ekonomi hingga peperangan. Namun, teknologi juga dapat berkembang dari aspek teoretis, yakni hanya berlandaskan keingintahuan manusia akan fenomena alam yang terjadi di sekitarnya, seperti penemuan hukum gravitasi dan kalkulus oleh Isaac Newton dan Leibniz. Sains dan teknologi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, begitu pula sejarah dan perkembangannya. Namun demikian, tentu saja dapat terlihat perbedaan yang mencolok saat membahas sejarah dan perkembangan teknologi. Sejarah teknologi membahas aspek terapan dari sains, seperti penemuan peralatan atau teknik untuk memudahkan suatu aktivitas manusia. Sedangkan sejarah sains mempunyai cakupan yang lebih luas, karena mengkaji suatu gejala alam atau gejala yang terjadi di kehidupan manusia berdasarkan aspek-aspek teoretis ataupun yang berkaitan dengan hal-hal abstrak secara matematis hingga ranah filsafat. Berikut dampak positif pengembangan teknologi, yaitu meningkatkan intensitas komunikasi. Yang dimaksud ini adalah contohnya seperti pada saat kita terkendala jarak oleh kerabat, tetangga, atau teman, kita tetap bisa melakukan komunikasi dengan alat komunikasi yang sudah maju seperti ini, seperti handphone, aplikasi di dalam handphone itu sendiri, WhatsApp, dan lain-lainnya. Lalu sebagai media pertukaran data. Di sini contohnya seperti pada saat berikan tugas secara online dan kita memberikan hasil tugas itu sendiri melewati email atau Google Classroom atau yang lainnya. Yang ketiga, memudahkan perolehan informasi. Memudahkan perolehan informasi ini contohnya yaitu pada saat kita tidak bisa melihat televisi atau tidak ingin update pada hari ini apa yang sedang happening atau apa yang sedang terjadi di luar sana, di luar negara kita, Indonesia, kita dapat mengaksesnya melewati internet, melewati HP kita sendiri. Jadi kita tidak tertinggal oleh informasi dari mancanegara juga. Lalu sarana bertransaksi dalam dunia bisnis, contohnya itu adalah berjualan online. Pada saat pandemi seperti ini, berjualan online sangat banyak yang melakukannya dikarenakan caranya yang mudah dan kita dapat mengaksesnya kapanpun, dimanapun, dan kapan saja. Lalu dampak negatif perkembangan teknologi. Yang pertama adalah membuat orang kecanduan. Di sini saya mengambil contoh seperti para remaja yang kecanduan bermain game dan tidak melihat sekeliling atau lingkungannya, hanya terfokus pada HP dan gadgetnya dia sendiri itu. Lalu menambah ide kejahatan, contohnya itu cybercrime, seperti mencuri data-data pribadi seseorang dan menggunakannya untuk kejahatan seperti mertas atau apapun itu. Lalu ketiga, peningkatan jumlah pengangguran, contohnya seperti pabrik industri yang sudah maju akan menggantikan tenaga manusia menggunakan robot atau komputer. Jadi para pekerja terkena PHK dan terjadilah pengangguran itu. Lalu kualitas SDM menurun. Di sini saya akan mengambil contoh sama seperti poin ketiga, yaitu pada saat pabrik industri yang sudah mengurangi angka pekerja manusianya dan menggantikannya menjadi robot atau AI.
dengan tidak sengaja pabrik itu akan menurunkan sumber daya manusia itu sendiri, dikarenakan mereka akan berpikiran bahwa pekerjaan mereka tidak akan diterima di pabrik itu, mereka akan digantikan. Jadi mereka lebih kayak menyerah atau putus asa akan nasibnya yang kalah oleh perkembangan teknologi ini. Selanjutnya kesimpulan. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat banyak perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Munculnya teknologi tentu memberikan banyak sekali manfaatnya untuk keberlangsungan hidup, yaitu untuk mempermudah penggunaannya, dapat mengerjakan semua hal yang lebih cepat dan singkat. Semua itu juga membuat pekerjaan yang dihasilkan lebih baik. Lalu di bidang pendidikan, agar para siswa dan mahasiswa mudah mengakses informasi dan juga membantu di dalam kegiatan belajar mengajar, seperti pada saat pandemi seperti ini. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana eksplorasi untuk menambah wawasan serta pengetahuan dalam penyelesaian pekerjaan. Dan juga jika kita menggunakan internet dengan baik, hasilnya akan baik juga. Jadi jika kita teratur dalam menggunakan internet ini, tidak akan terjadi cybercrime atau kejahatan-kejahatan di dunia internet lainnya. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan salah pengucapan. Selamat siang dan terima kasih.